Terpujilah Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji mengagungkan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau disenangkan atas ibadah kami Tuhan, sehingga kami pulang dari tempat ini membawa damai sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus Kau bekerja lebih dahsyat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri. Yesus kami puja. Kami memuja, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, oh haleluya, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, oh haleluya, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu.
haleluya. Sembah dan puji Kamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Sebab hanya Dia yang layak terima pujian. Amin. Kita persembahkan dari hati kita dengan seluruh kehidupan kita. Tak syukuri uripku ing ngastane Gusti. Saudara bersyukur? Amin. Tak syukuri uripku ing ngastane Gusti. Ati seneng yen terus padha ngabekti. Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Ayem tentrem sakabehing panguripan. Tak syukuri uripku ing ngastane Gusti. Amin. Ati seneng yen terus padha ngabekti. Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Ayam tentrem sakabehing panguripan. Gusti Yesus kula tresno selaminyo. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip kebak pengarep-arep. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Tak syukuri uripku. Amin. Ati seneng yen terus padha ngabekti. Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Ayem tentrem sakabehing panguripan. Gusti Yesus kula tresno selaminyo. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti urip kebak pengarep-arep. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Tak syukuri uripku ing ngastane Gusti. Ati seneng yen terus padha ngabekti. Gusti Yesus tansah paring panglipuran. Ayem tentrem sakabehing panguripan. Gusti Yesus kula tresno selaminyo. Gusti Yesus tansah sing tak puja. Gusti paring urip kebak pengarep-arep. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Gusti Yesus kula tresno selaminyo.
Sekali lagi katakan gesang langgeng. Gesang langgeng Gusti Yesus. Siapa yang memaringi? Siapa yang memberi gesang langgeng? Yesus. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Amin. Puji Tuhan. Hanya nama Yesus. 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 Berikan ku harapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama hanya namamu Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Sekali lagi kita pujikan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
sana. Yesus ada dan memberiku kepastian. Jawaban hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Tiada nama lain yang dapat memberikan kepastian selain nama Yesus. Hati kami limpah dengan syukur pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami boleh berada di dalam Dewan Musyawarah-Mu. Tak henti-hentinya kami bersyukur karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, sehingga kami dapat tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kami boleh merasakan sukacita surgawi pada saat ini Tuhan. Untuk itu, biarlah kami duduk diam mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah setiap butir-butir firman Tuhan yang kami dengar memberikan arahan buat kami. Karena firman-Mu adalah kompas penunjuk arah kemana kami harus melangkah. Sehingga kami tidak terantuk dan jatuh. Melainkan firman-Mu akan menuntun kami sampai waktunya tiba. Tuhan jemput kami pulang ke haribaan-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh saya lepas masker? Boleh ya, terima kasih. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang rasanya bisa hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Ini adalah sebuah dambaan bagi setiap insan untuk bisa berada di dalam rumah Tuhan. Saya bersyukur mendengar teman-teman hamba-hamba Tuhan yang sudah mulai membuka ibadahnya, sehingga dapat melegakan hati sidang Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya berterima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Syoklin yang sudah menghadirkan saya untuk berbicara atas nama Tuhan. Biarlah kita semua boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang esensi penampakan Yesus. Apakah itu esensi? Esensi adalah hakikat atau saripati atau berita yang pokok dari penampakan Yesus yang sudah bangkit. Mungkin kita sudah sering kali mendengar tentang firman Tuhan ini. Tetapi kalau pada pagi hari ini kita mendengarkan kembali firman Tuhan ini, tidak lain adalah supaya kita boleh menjadi kuat di dalam kuat kuasanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Saya akan membacakan ayat ini dengan cepat sehingga kita mengerti alur daripada firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama ini.
Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut?" Terima kasih. Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena kegirangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita memahami bahwa esensi dari penampakan Yesus bukan tanpa maksud. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri, tidak lain adalah untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Dan ketika Yesus menampakkan diri itu, ada hal-hal penting yang seharusnya kita sebagai insan percaya ini menangkap maksud tersebut. Yesus menampakkan diri kepada para muridnya merupakan mata rantai dari semua rangkaian keselamatan dari Allah yang tidak terputus bagi manusia. Pada sisi lain, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid memberi arti dan makna yang sangat spesial. Jadi bukan tanpa maksud. Yesus ingin supaya berita tentang kerajaan Allah itu sampai kepada bangsa-bangsa. Dan kita adalah insan yang berbahagia karena kita mendapatkan berita tentang kerajaan Allah itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan sangat gamblang sekali bahwa Tuhan ingin supaya kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ada 4 esensi yang perlu kita gali bersama melalui perikop ini. Yang pertama di sini kita melihat untuk mendatangkan damai sejahtera. Di ayatnya yang ke-36 sampai dengan 38 jelas sekali tentang hal ini. Ketika semua pintu tertutup, Yesus menampakkan diri di situ dan ucapan yang pertama kali diucapkan adalah damai sejahtera bagi kamu. Hari-hari ini banyak orang yang sudah mulai kehilangan damai sejahtera. Mau mudik saja susah Bapak Ibu Saudara, ya. Di mana-mana dicegat itu dan harus kembali. Bahkan ada yang berjalan sampai 278 kilo itu dari Gombong ke Bandung gitu. Berserta dengan 2 anaknya yang masih kecil-kecil. Yang satu umur 3 tahun, yang satu umur 1 tahun. Suami istri jalan kaki dengan berbekal uang 120.000 coba saudara. Ini sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Belum lagi orang yang mulai lewat laut sekarang ini pulangnya karena lewat darat mulai dicegati. Masih banyak lagi fenomena-fenomena yang terjadi. Dan hati mereka harusnya bersuka cita. Tetapi dengan keadaan yang seperti ini mereka mulai gundah. Dan di sini kita tahu bahwa damai sejahtera itu adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikut Yesus. Kita sebagai orang yang mengikut Yesus,
Kita punya hak untuk menerima damai sejahtera itu. Tapi di sisi yang lain kita punya tanggung jawab. Hak kita Tuhan berikan, tapi tanggung jawab kita adalah memelihara damai sejahtera itu. Apakah damai sejahtera itu bisa hilang dengan satu peristiwa? Tentunya tidak, bukan? Itulah sebabnya mengapa Yesus harus selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Tanpa adanya damai sejahtera kita akan kehilangan arah, Bapak Ibu Saudara. Ketika kami menghadapi persoalan dalam hidup, yang kami minta biasanya hanya dua saja. Tuhan, berikan aku pundak yang kuat untuk memikul semua tanggung jawab yang ada, untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Dan yang kedua, Tuhan, yang kami minta, berikanlah damai sejahtera-Mu, supaya kami tidak bermuram durja, kami tidak putus asa, kami tetap memiliki pengharapan karena ada damai sejahtera Kristus yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya, damai sejahtera itu bermukim di dalam hati, bukan di bagian eksternal atau interaksi dengan orang lain. Damai sejahtera itu datang bukan dari luar, harusnya datang dari dalam, atas dasar perjumpaan kita dengan Kristus. Berapa banyak di antara kita yang masih menjaga intimasi kita dengan Tuhan. Keintiman kita dengan Tuhan itu memungkinkan damai sejahtera itu ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Karena Tuhan akan mengambil tempat yang paling strategis di dalam hidup kita, yaitu di dalam hati kita. Bukan di sini, tapi di hati kita. Dari situlah Tuhan akan memerintah hidup kita. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita tidak kehilangan damai sejahtera. Orang yang berusaha perform dalam damai sejahtera tanpa benar-benar dipenuhi damai itu pasti sangat lelah. Ada beberapa jemaat yang kami layani, Bapak Ibu Saudara. Kalau ketemu kami tidak pernah kehilangan, tidak pernah kelihatan lelah atau susah atau sedih. Tetapi saya melihat di dalam hatinya yang paling dalam, hatinya itu remuk, saudara. Jadi kalau ketemu dengan kita, ya ketawa ketiwi, saudara. Seperti tidak pernah punya masalah. Namun ketika digali, air mata tidak bisa terbendung. Mereka hanya ingin perform saja. Tapi hatinya sebetulnya remuk redam. Berapa banyak orang-orang yang demikian. Kelihatannya mereka enjoy saja. Tetapi hati yang paling dalam itu. Rasanya, kenapa ini harus terjadi dalam hidupku? Dalam rumah tanggaku. Dalam pekerjaanku. Dalam bisnisku. Dalam pelayananku. Saya sangat sedih Bapak Ibu Saudara ketika mendengar rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang mulai berguguran kena COVID. Bukan satu dua. Saya mendapatkan berita sudah puluhan hamba-hamba Tuhan di garis depan. Yang mereka meninggal akibat COVID. Sehingga gereja harus berupaya sedemikian rupa. Masih mending kalau istrinya adalah orang yang bisa membantu dalam pelayanan atau paling tidak memiliki pendidikan sekolah teologi. Tapi bagaimana dengan istri-istri hamba-hamba Tuhan yang tidak memiliki pendidikan teologi? Apakah mereka masih bisa melanjutkan pelayanan atau tidak? Begitu saya mendengar berita ini, hati saya sedih. Belum lagi ditambah dengan banyaknya gereja-gereja yang ditutup, banyak rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang menjadi tukang ojek. Banyak yang menjadi pengantar makanan. Mereka memberitahu kami dan kami hanya bisa berdoa dan saya berkata, teruslah berkreasi supaya Anda tidak fokus kepada permasalahan. Dan jangan pernah lupa hubungan yang intim dengan Tuhan dan jangan pernah kehilangan damai sejahtera itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini sangat terasa sekali ketika kita melihat di desa-desa. Ya, itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita sebagai insan yang percaya ini terus lebih dekat dengan Tuhan. Supaya hidup kita sebagai orang percaya ini tidak larut di dalam hal-hal yang sia-sia. Kemudian di sini kita melihat bahwa damai sejahtera itu jangan sampai hilang dari dalam hidup kita. Karena damai sejahtera itu bukan hanya kebutuhan pribadi kita, tapi juga merupakan kebutuhan banyak orang, termasuk diantaranya adalah kita.
Sebab firman Tuhan dengan sangat jelas sekali dalam firman Tuhan dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat 15. Di situ dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam dirimu, dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak pernah menunggu pelayanan. Tetapi saya harus selalu menciptakan pelayanan. Setiap hari kami harus berjalan, mengunjungi rumah-rumah sakit, mengunjungi orang-orang yang letih, lesu, dan beban berat, tanpa pedulikan waktu yang ada. Kami harus pulang malam dan lain sebagainya. Tapi itu memang panggilan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Supaya apa? Bukan hanya saya saja yang menerima damai sejahtera Tuhan, tetapi orang-orang yang sedang menanti-nantikan dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu, mereka juga memerlukan damai sejahtera Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya, kita bisa menceritakan bahwa Tuhan siap juga memberikan damai sejahtera bagi setiap orang. Dan damai sejahtera Tuhan itu diberikan kepada kita untuk mengikis semua ketakutan dan keraguan-raguan. Damai sejahtera itu juga untuk mengikis sebuah kepanikan para murid yang pada saat itu kehilangan jati dirinya. Untuk apa? Supaya untuk memotivasi mereka kembali kepada misi yang Tuhan sudah taruh di dalam hati mereka. Karena dengan kematian Kristus, mereka seolah-olah panik, mereka takut, gentar, dan lain sebagainya. Tapi Yesus datang untuk memberikan motivasi kepada mereka. Kembali kepada misi semula. Demikian juga pada pagi hari ini. Mungkin kita sudah mulai kehilangan damai sejahtera. Seolah-olah sampai kapan persoalan ini terjadi? Apakah tahun depan saya masih melihat damai sejahtera itu atau tidak? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, sekarang pun damai sejahtera itu diberikan buat kita sebagai orang percaya. Jangan pernah takut dan jangan pernah gentar. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika kita mengalami satu titik bentur dalam kehidupan, kita tahu kemana kita harus berlari. Makanya ada satu pujian yang mengatakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah salibnya kita mendapatkan kesentosaan dan kelegaan. Bapak Ibu Saudaraku, inilah momentum yang terbaik di mana kita bisa hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa Yesus bangkit sesuai dengan kitab suci. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 39 sampai dengan 46, di sana dicatat dengan sangat gamblang sekali. Bahwa Mesias itu harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kitab suci. Tertulis, kitab Taurat mencatat, kitab para nabi-nabi mencatat, kitab Mazmur pun mencatat. Untuk itulah kita harusnya bangga menjadi milik Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, ayat ini adalah ayat yang diperdebatkan oleh kekristenan dan orang yang bukan Kristen. Di situ dikatakan bahwa seorang nabi akan bangkit dari antara kamu. Dan mereka menyebut itu adalah nabiku. Padahal ini jelas-jelas ini bicara tentang Kristus, saudara. Kalau mereka menyebut kitabnya yang paling sempurna, kenapa harus mengambil kitabnya orang lain? Betul? Dan ini yang dinubuatkan adalah Yesus, bukan yang lain. Yesus sendiri menyatakan, tertulis dalam kitab Taurat Musa. Jelas. Pembuktiannya jelas. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Yang kedua, di dalam kitab para nabi, di sana dikatakan dalam Yesaya pasalnya yang ke-52.
Yesaya pasal 52, ayatnya yang ke-13 dan 14. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ini bicara tentang Yesus, bukan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita bangga, apa yang dikatakan oleh Yesus terbukti, tertulis di dalam kitab para nabi. Bahkan di dalam kitab Mazmur pun dicatat tentang Yesus ini. Kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, 68. Ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Jelas berbicara tentang Yesus. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yesus bangkit sesuai dengan kitab suci. Ada dasar teologinya. Kalau ada orang berbicara tanpa dasar teologinya, perlu diuji kebenarannya. Apakah itu betul atau tidak? Yesus yang jelas, dia bangkit. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus betul-betul bangkit sesuai dengan kitab suci. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekarang. Ada dua gambar di sini. Yang satu Yesus, dia bangkit sesuai dengan apa yang pernah disampaikan. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25 dan 26. Tapi di sebelahnya di situ, di bawahnya itu ada gambar seseorang. Ini adalah gambar dari Lenin. Lenin itu adalah pemimpin Rusia, saudaraku. Ya, yang pernah mati. Tetapi di pusaranya itu, di jenazahnya itu di atasnya kan ditutup dengan kaca. Itu ada satu tulisan yang tulisannya mengatakan begini. Aku adalah Allah kemanusiaan yang baru dan juru selamat dunia ini. Tapi bicara tentang Lenin, dia mati tidak pernah bangkit, saudara. Berbeda dengan Yesus. Sekalipun ditulis di pusaranya, aku adalah Allah kemanusiaan yang baru, juru selamat dunia ini. Tapi dia mati tidak pernah bangkit. Nabi-nabi yang lain mati tidak pernah bangkit. Berbeda dengan Yesus. Dia bangkit. Kalau Yesus bangkit berarti ada harapan. Ada masa depan. Kita tidak perlu takut lagi. Makanya firman Tuhan mengatakan, marilah kita sungguh-sungguh mengenal dia. Dan dia pasti muncul seperti fajar dan akan datang seperti hujan. Hujan pada akhir musim yang menaungi bumi. Hosea pasal 6 ayat 3. Di sana mengatakan seperti itu. Kalau kita mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, maka dia pasti muncul seperti fajar. Seperti matahari, tidak pernah dia semoyo, saudaraku. Dia selalu datang pada pagi hari, dia akan muncul. Dan ketika dia muncul memberikan pengharapan, terus dia akan memimpin sepanjang hari. Kalau kita mengenal Yesus secara pribadi sebagaimana Paulus pernah mengatakan, yang kukendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Maka Tuhan akan mendatangi kita. Memberikan damai sejahtera dan membuktikan bahwa dia betul-betul bangkit dan memberikan harapan baru. Dia akan datang seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Artinya dia selalu memberikan berkat-berkat buat kita. Baik itu berkat secara rohani, berkat jasmani, dan berkat materi. Berkat rohani itu meliputi kita ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus, kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah muncul. Dan endingnya nanti kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Artinya tubuh kita ini menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Kita menjadi bait Allah yang berjalan. Sehingga ketika kita dimanapun berada, orang akan melihat ada Yesus di dalam orang tersebut. Itu berkat rohani. Berkat jasmaninya dia akan memberikan penyertaan, perlindungan, doa yang didengar, masalah yang diselesaikan, sakit yang disembuhkan, dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga adalah berkat materi, sandang, pangan, papan. Harusnya kita sebagai insan Kristiani mengalami kuasa kebangkitan Yesus ini yang sesuai dengan kitab suci. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah insan yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, dia ingin menjadikan para murid itu adalah saksi yang menyampaikan berita tentang pertobatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai insan yang percaya, apakah kita yang sudah percaya Yesus itu kita sudah menjadi saksi? Ada perbedaan antara bersaksi dan menjadi saksi. Mungkin orang mengatakan, Pak sama saja Pak, bersaksi sama menjadi saksi itu. Bagi saya tidak sama. Di mana tidak samanya? Kalau bersaksi itu, kita menceritakan dari apa yang kita lihat dan kita rasakan. Tapi kalau menjadi saksi, tanpa kita berbicara, itu kesaksian sudah ada di dalam diri kita karena kita memiliki gaya hidup Kristus. Nah itu bedanya. Jadi kalau bersaksi itu kita bisa bercerita. Tetapi kalau kita menjadi saksi, orang yang akan melihat kita walaupun kita tidak bercerita. Nah ini yang Tuhan mau. Apakah gaya hidup Kristus itu ada di dalam diri kita? Kalau kita hidup sebagaimana yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, kita wajib hidup sama seperti dia hidup, maka kita akan menjadi saksi. Bukan hanya sekedar bersaksi, tapi menjadi saksi bahwa Yesus itu ada di dalam diriku. Yesus itu hidup di dalam diriku. Orang akan melihat apa yang pernah kita lakukan, orang yang akan melihat apa yang tidak pernah kita lakukan. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau itu terjadi di dalam hidup kita, kita memiliki gaya hidup Kristus, orang akan melihat. Dan dimanapun kita berada, di situ kita akan menjadi berkat. Contoh yang sederhana. Mungkin Bapak Ibu pernah datang di sebuah rumah makan, mungkin ya. Tiba-tiba begitu Bapak Ibu Saudara makan di situ, yang sebelumnya sepi, tiba-tiba ada orang gembrutuk sudah datang makan di situ. Nah itu artinya kita telah menjadi saksi. Itu salah satu hal yang paling kecil. Apakah itu terjadi dalam hidup kita? Mungkin. Kalau ada Kristus di dalam diri kita, di mana kita berada, Tuhan akan ikut hadir di situ dan memberkati. Saya seringkali melihat orang-orang berkata begini, Om, sebelum Om datang di sini, aku sepi beberapa hari ini. Tapi begitu Om datang, orang kok bisa datang di rumah makan saya? Itu bukan karena saya, karena ada Yesus yang ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Nah ini yang harus kita ciptakan dari waktu ke waktu dalam praktikal hidup sehari-hari. Artinya dalam aplikasi hidup. Tapi lebih daripada itu kita harus bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Tuhan ingin ketika kita menjadi saksi di situ, kita akan memberitakan tentang Yesus kepada orang lain. Kita akan menjadi agen perubahan di mana Tuhan utus kita. Sehingga kalau itu diterapkan dalam pekerjaan, pekerjaan akan berkembang. Kalau itu diterapkan dalam gereja, akan terjadi multiplikasi. Ya. Sehingga terjadi evangelism explosion namanya. Peledakan penginjilan di dalam gereja. Hari-hari ini ketika saya melihat YouTube, dunia gempar dengan adanya gereja-gereja yang bermunculan dan banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berapa ribu bahkan juta orang dibaptis hari-hari ini. Itu pertanda apa? Pertanda bahwa penginjilan mulai bergerak kembali. Bagaimana kita? Apakah kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Kalau Bapak Ibu Saudara mau jadi kepanjangan tangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dimanapun kita berada. Itulah sebabnya Tuhan ingin supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Sekarang kita akan melihat ada 4 syarat menjadi murid Yesus. Yang pertama, dia harus percaya kepada Yesus. Kalau orang tidak percaya kepada Yesus, mustahil dia akan menjadi murid Yesus. Kita ini pengikut Yesus atau murid Yesus, itu juga satu hal yang harus kita pecahkan bersama. Kalau kita hanya sebagai pengikut Yesus, ada kemungkinan kita hanya mengharapkan mujizatnya saja. Tapi kalau kita menjadi murid Yesus, kita akan menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tapi syaratnya yang pertama adalah harus percaya kepada Yesus. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 mengatakan demikian.
Kemudian orang yang disebut sebagai murid Yesus, dia harus tinggal dalam firman Tuhan itu sendiri. Dia harus menghidupi firman yang berbicara itu. Supaya apa? Supaya nyata apa yang tertulis dengan apa yang kita katakan itu seirama. Dan orang akan melihat orang ini adalah orang yang menghidupi firman. Kalau kita menghidupi firman, maka kita adalah orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang suka membaca Alkitab. Almarhum ibu saya meninggal dunia usia 85 tahun. Tetapi beliau telah membaca Alkitab lebih dari 50 kali. Ibu saya tidak pernah sekolah teologi. Ibu saya hanya lulusan SD. Tetapi dengan membaca Alkitab yang berulang-ulang lebih dari 50 kali, ibu saya bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kalau dia sudah tidak memiliki satu kegiatan, dia akan pergi naik delman, naik dokar, pergi ke desa-desa. Kalau ada orang di sawah dia berhenti sebentar, orang yang bawa dokar tadi suruh berhenti, dia turun, dia menginjil di situ. Tidak memiliki pendidikan formal teologi. Dasarnya adalah karena beliau suka membaca Alkitab. Dan saya banyak menimba ilmu dari ibu saya. Saudara tahu ilmu? Ilmu itu singkatan dari ilingo nek wis nemu, saudara. Ya, ilingo nek wis nemu. Saya belajar dari ibu saya. Ibu saya pernah memberikan satu kata-kata yang sederhana kepada istri saya. Sanadyan ilmumu nyundul langit, kowe bisa ngraji angin. Suatu saat kowe bakal balik ning ngene pawon ngulekne sambel kanggo bojomu, saudara. Ya, ngulek sambel kanggo bojomu. Sekalipun ilmumu tinggi, sekolahmu tinggi, sampai nyundul langit, ya. Bisa ngeraji angin, bisa enggak ngeraji angin? Enggak bisa. Ngeraji angin itu artinya memecahkan masalah yang ada, tapi suatu ketika kamu harus kembali ke dapur, ngulek sambel kanggo bojomu. Artinya kamu harus melayani orang yang ada di rumahmu. Ini kata-kata filosofi yang menurut saya sangat dalam. Sebab ketika kami datang kepada ibu saya sebelum ibu saya meninggal dunia, ada banyak yang kami tangkap di situ. Termasuk saya bersama dengan istri membasuh kaki ibu saya. Kenapa? Karena dia yang melahirkan saya. Satu. Kedua, ketika saya membasuh kaki ibu saya, lalu saya mulai membersihkan dengan kain, ibu saya tumpang tangan atas kami berdua. Diberkatilah pelayananmu dimanapun engkau berada. Berkat Tuhan pangkal selamat turun atasmu, sehingga perlindungan Tuhan turun atas dirimu. Dan di antara keluarga saya, yang mendapatkan doa berkat itu adalah saya dan istri saya. Jadi saya bisa menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan. Ibu saya pernah menjadi penginjil walaupun tanpa embel-embel gelar, tapi beliau melakukan sebagai orang yang dijamah Tuhan. Dan sempat berdiri 2 gereja dari penginjilan ibu saya yang tidak pernah sekolah Alkitab. Saya meniru apa yang pernah dilakukan. Sampai sekarang pun saya tetap ingin berjuang untuk kerajaan sorga. Kemudian dia harus mengetahui kebenaran. Kalau orang dikatakan murid Yesus, dia harus tahu persis tentang kebenaran. Karena kebenaran yang memerdekakan dirinya itulah yang akan menjadi tolok ukur dia murid atau hanya sekedar pengikut. Selanjutnya di situ dikatakan murid Yesus adalah orang yang benar-benar sudah merdeka. Sudah dimerdekakan dari dosa. Itu layak diangkat sebagai murid Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau jangan hanya puas menjadi pengikut Yesus. Tapi jadilah murid-murid Yesus. Jadilah agen-agen perubahan dalam setiap lini kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang keempat, yang terakhir. Esensi penampakan Yesus adalah untuk mewujudkan janjinya. Sebelum Yesus perat naik ke sorga, dia berjanji, aku akan utus Roh Kudus datang kepadamu. Nah, Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat janji yang diberikan adalah pribadi Roh Kudus
yang derajatnya sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Jadi Roh Kudus itu derajatnya tidak lebih rendah dari Yesus. Tidak, sama derajatnya. Makanya kita harus respect kepada Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apapun. Itu yang pertama diberikan, ya. Adalah lebih berguna aku pergi supaya Roh Kudus itu bisa datang dengan jangkauan yang lebih luas. Yang kedua, Roh Kudus di sini dikatakan bukan sekedar kuasa atau pengaruh, melainkan pribadi yang berkuasa. Ada kelompok sempalan Kristen, ya. Saya katakan sempalan Kristen itu sekte yang mempercayai bahwa Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa atau pengaruh. Tapi kekristenan kita mengatakan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang berdaulat, yang sanggup menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh banyak manusia. Dan kita melihat yang ketiga, bahwa jangkauan pelayanan Roh Kudus itu kuat. Dia bisa ada di mana saja. Hari ini, pagi ini, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kita bisa merasakan ketika kita memuji dan menyembah, air mata tidak bisa terbendung. Sehingga kita merasakan Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tapi di tempat yang lain, di mana saudara-saudara seiman kita beribadah, Roh Kudus juga hadir di sana. Artinya apa? Kehadiran Roh Kudus tidak bisa disekat oleh pembatas. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Hari ini dia ada di sini, jam ini dia ada di sini, tapi jam yang sama dia berada di tempat yang lain. Karena dia adalah satu pribadi yang luar biasa. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Tanpa Roh Kudus kita pasti akan lemah. Kita pasti akan undur. Tapi Roh Kudus selalu menginsafkan kita untuk kita kembali ke jalan Tuhan. Sehingga ketika kita berjalan di jalan Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pembaharuan dalam hidup kita. Roh Kudus akan memberikan karunia-karunia adikodrati kepada kita. Roh Kudus juga akan memberikan bimbingan, didikan, penghiburan bagi kita yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia akan menuntaskan semua persoalan-persoalan yang secara akaliah tidak mungkin. Itu adalah karya Roh Kudus. Dan ini dijanjikan oleh Yesus sebelum Yesus naik ke sorga. Adalah satu kebanggaan buat kita. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus juga yang akan mengingatkan kita tentang janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudaraku, dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16. Di sana dikatakan bahwa janji Tuhan itu dia meluputkan kita. Luar biasa. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi ada banyak tantangan, halangan, rintangan, cobaan, dan tekanan hidup. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan Roh Kudus akan meluputkan kita. Kecuali kita bandel. Kita sudah diingatkan, tetapi kita tidak pernah mau gubris apa yang sudah dinasihatkan. Maka kita akan cilaka. Tetapi selama kita mengikuti arahan dari Roh Kudus, dia akan meluputkan. Di situ dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan firman yang pernah kita baca. Firman yang pernah kita hidupi itu akan dimunculkan ketika kita berada di dalam kesesakan hidup. Misalkan contoh begini, kita mengalami titik bentur tentang keuangan, misalkan. Kita berdoa, Tuhan, dulu Tuhan pernah tolong saya dalam hal keuangan ini. Sekarang aku mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Aku percaya kalau dulu Tuhan tolong, Tuhan juga akan tolong saya. Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang tertentu. Bapak Ibu Saudaraku, saya sampaikan ini juga kepada rekan-rekan pengusaha. Ya. Di musim sesulit ini, saya punya sahabat. Dia bisa menjual properti sebanyak 700 unit.
dalam posisi seperti ini. Kenapa? Ada janji Tuhan di situ. Tugas kita sebagai seorang hamba Tuhan adalah memberikan pendampingan. Apa yang sulit untuk dipecahkan, kita pecahkan bersama-sama. Saya sebagai seorang mentor harus memberikan pencerahan bagi orang-orang yang sedang menghadapi persoalan kehidupan. Baik itu masalah keuangan, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah bisnis, dan lain sebagainya. Jadi saya melihat hari-hari ini pertolongan Tuhan luar biasa. Itulah sebabnya firman Tuhan pernah berkata, ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak. Antara orang fasik dan orang yang beribadah kepada Tuhan itu ada perbedaannya. Dan Tuhan memunculkan hal ini supaya apa? Supaya kita menghargai janji Tuhan yang Tuhan pernah berikan kepada kita. Apa toh yang menjadi kesulitan kita hari-hari ini? Apa, saudara? Saudara ungkapkan itu kepada Tuhan. Ya, masuklah di tempat yang sunyi. Saudara tahu apa itu sunyi? Sunyi itu ada yang mengatakan, Pak, tempat yang hening tidak salah. Tapi menurut saya, sunyi itu adalah suara yang tersembunyi. Ketika kita masuk di tempat yang sunyi, di situ kita mendengarkan suara yang tersembunyi, di mana di situ ada suara Tuhan. Dan kita harus klik di situ dan kita akan mendapatkan pencerahan dari Tuhan itu. Itulah sebabnya ada saatnya kita berdoa secara berkelompok atau secara korporasi, ada saatnya kita berdoa secara pribadi. Ketika kita berdoa secara pribadi, di situ kita ngomong sama Tuhan. Apa yang saudara ungkapkan kepada Tuhan itu juga yang akan Tuhan kasih kepada kita. Sebab bilangan pasal 14 ayat 28 mengatakan, apa yang dikatakan orang Israel kepadaku itu juga yang akan kuberikan, akan kulakukan kepada mereka. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kita percaya kepada Tuhan, maka apa yang kita utarakan kepada Tuhan itu juga yang akan Tuhan berikan kepada kita. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam bilangan pasal 14 ayat 28. Nah, itu adalah ayat yang menguatkan kita. Bahkan dalam Yosua pasal 21 ayat 45, apa saja yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Kalau kita sebagai umat ketebusan Tuhan, apa yang menjadi kesulitan kita, kita ucapkan itu kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Kita melakukan bagian kita. Apa yang kita tidak bisa, itu bagiannya Tuhan. Jelas sekali di sini, Tuhan mengatakan sesuai dengan janjinya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, lalu bagaimana dengan kita? Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang terakhir ini kita melihat, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan baik-baik, penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Ya abstrak ya. Dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia adalah penolong. Ya. Kalau dia penolong, ketika kita berada di tempat yang terpuruk, di situ kita menjerit kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Tuhan akan mengangkat. Bangkitlah anakku. Aku akan menuntun engkau. Dan di sini kita tahu, Roh Kudus akan membawa kita ke depan ini. Bukan lagi berjalan, tetapi Roh Kudus akan membawa kita berlari. Memasuki tahun akselerasi Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami merasakan jamahan dan lawatan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa yang memberi tuntunan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu akan menjadi kompas penunjuk arah bagi kehidupan kami. Kami mau mempersiapkan diri kami tidak hanya menjadi pengikut, tetapi kami menjadi murid Kristus yang sejati. Dan kami tidak hanya mau bersaksi, tetapi kami mau menjadikan hidup kami ini adalah menjadi satu kesaksian yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Kau utus untuk menyampaikan semua kebenaran isi hati-Mu. Lebih lagi Kau pakai hamba-Mu dengan urapan Allah,
untuk beroleh hikmat dan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang sudah hadir, kesehatan, kekuatan telah terjadi atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sungguh kami mengucapkan syukur buat kehadiran Tuhan. Seperti halnya esensi dari kebangkitan-Mu, di mana Engkau hadir di tengah-tengah murid-murid. Saat ini pun Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran Tuhan tidak pernah sia-sia. Kehadiran Tuhan mengerjakan perkara dahsyat dalam hidup kami. Hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Diberkati keluarga kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati studi kami, diberkati pelayanan kami. Seluruh aspek hidup kami diberkati oleh Tuhan. Karena kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih, berdoa buat hamba-hambamu yang sudah melayani. Pak Prasetyo yang sudah melayani Tuhan, terus berkati dan pakai hamba-Mu dimanapun berada, menjadi utusan Tuhan, menjadi saksi Tuhan, memenangkan banyak jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-hamba-Mu yang lain sudah ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan juga memberkati dan memakai. Bahkan kami semua yang hadir, kami juga sudah diberkati oleh Tuhan. Sehati kami berdoa buat lingkungan sekitar gereja ini, kami rindu gereja ini, lingkungan sekitar gereja ini boleh tetap aman, boleh tetap sejahtera, terbangun toleransi yang baik satu dengan yang lain. Gereja kami boleh jadi berkat bagi mereka. Satu saat mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, khususnya situasi saat ini. Situasi pandemi yang ada banyak kesulitan yang mungkin terjadi. Tapi kami berdoa, kami minta belas kasihan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, supaya bangsa kami cepat keluar dari kondisi yang tidak nyaman ini, dari pandemi ini. Itu sebabnya kami berdoa buat pemerintah kami, presiden, wakil presiden, aparatur negara, aparat keamanan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat akal budi, mengatur, mengelola bangsa ini dengan baik, menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada, karena campur tangan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan memberkati, Tuhan memakai, menjadi saluran berkat, memenangkan banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, selesai ibadah ini kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai perjalanan kami. Kami pulang sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan. Sebabnya sebelum kami pulang, kami buka hati kami arahkan kepadamu. Kami mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dan terimalah semua berkat yang terbaik ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.